Jadi kami ada dua hal, capaian pemerintah, terus di mana mau sinergi, kolaborasi dengan pertanian khususnya, karena peluang besar sekarang pertanian, kita negara agraris. Sarjana apapun Anda, sarjana agama, sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana apapun, tanpa sarjana pun bisa kolaborasi dengan pertanian. Potensinya kami nanti kupas, jadi kita cerita capaian dan apa yang kita kolaborasikan. Nah, ini pemanasannya dulu ya. Coba tunjukkan struktur ekonomi Indonesia. Ekonomi yang ultra kaya ini dan seterusnya. Coba mana? Ini bisa lihat tak? Ini kira-kira kita di mana berada? Ini kita lihat ultra kaya 50 orang, paling kaya itu, super kaya per bulan 155 juta, kaya 20 juta, yang biasa-biasa 2 juta. Nah, itu 80%. Yang miskin ini. Kira-kira senior teman-teman semua ada nggak yang berada di 50 itu? Ada? Ada dari, nggak usah malu, KNP ada nggak satu di situ masuk? Ada? Belum ya? BEM ada nggak alumni BEM di situ? Apalagi? Pemuda Indo ada nggak masuk situ? Ada yang oh ya, adalah. Kalau super kaya 150 juta, adalah kalau situ, masa enggak? Nah, pertanyaan kedua lagi. Berapa kira-kira yang pernah neneknya berjuang ada di 50? Ada nggak? Ya sudah, tak apa-apa. Kemana ya? Nah, nanti kita upayakan, pasti bisa. Nah, kita lihat ini, struktur ekonomi ini, inilah Bapak Presiden diperjuangkan. Bukan karena saya menterinya. Kami menteri datang kembali karena merah putih. Saya sudah ditakdirkan 3 kali. Tapi Sabtu Minggu kami kerja. Tadi subuh sudah bekerja. Saya tadi malam jam 1, terus saya istirahat sedikit, lelah, jam 4 bangun lagi. Jadi saya tahu tadi siapa yang paling pertama datang. Lihat di CCTV. Oh, ini yang paling duluan datang. Yang paling duluan datang ada kecenderungan itu masa depannya bagus. Itu aja, dari situ saja. Seluruh yang mau tes, saya lihat di CCTV. Yang mana duluan sebelum waktu, yang mana terlambat, yang mana. Oh iya. Itu aja, itu sederhana. Ada yang mengatakan, nih, wah, uang tidak dibawa mati. Memang, tapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Dan yang biasanya dia solimi dirinya, munafik pada dirinya, itu masalah besar. Dan semua agama mengajarkan itu. Nih, kita lihat ya, saya dari Papua, saya ketemu teman-teman kita yang pesta babi kemarin, padahal kita pesta panen. Nih, lihat, ada di belakangnya ditulis, dia beli mobil cuma 2 tahun kita bimbing. Itu. Rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, terlambat datang, Tuhan pun angkat tangan. Itu dari pendeta, dari Islam. Maaf yang non Muslim. Nah, ini kan tinggi-tinggi nih, agama. Surat Arad ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasibmu kalau bukan kamu rubah.
Ini dia cari seniornya, dia cari sepupunya, menteri sepupuku. Saya dekat dengan presiden, urusan apa? Nggak ada urusan menafsi-nafsi. Minta sama Tuhan, pasti insya Allah dikasih. Caranya minta berdoa. Orang Indonesia nomor 1 berdoa. Nomor 1 sedunia. Nih, ada datanya. Kami hobi baca buku pendekar-pendekar dunia. Nih, India nomor 1, Kenya nomor 2, Nigeria, inilah Malaysia termasuk. Nomor 1 berdoa. Menangis pulang. Ya Allah, kenapa aku miskin? Baru kembali tidur. Nomor 1 berdoa. Jadi selalu menuntut. Salah kepala desa, salah bupati, urusanmu. Urus dirimu. Kalau kita bergerak bersama-sama, Republik ini jadi. Kalau cuma menteri mau bergerak untuk swasembada, enggak jadi. Tapi karena kalian ada menemani saya untuk berjuang. Ini ada survei, ada 2 survei. Mana survei yang satu? Posisi Indonesia bertahan. Nomor 1. Nomor 2 apa tuh? Oh, tetap Kenya bertahan juga dia. Filipina agak turun, Malaysia. Oh, Malaysia naik malah. Doa sesungguhnya ini adalah seremoni. Doa sesungguhnya itu bekerja, kerja. Selesai berdoa, sholat subuh, berdoa nangis-nangisnya. Dia sambung tidur sampai jam 9. Sampai kiamat 3 kali, kamu tidak berubah nasibmu. Apalagi, ini, tapi bukan kalian ya. Gak apa-apa pahit-pahit ya. Ketua apa? Pemuda NU. Kau lihat coba, menang kita temanku. Pemuda NU. Keliling begini. Dia lantik dirinya bahwa dia lebih baik. Habis kamu. Tahu nggak? Kalau alam tidak mendukung, kamu tidak akan pernah bangkit. Kucing saja, kalau kita gagal, nggak mau dekat. Kucing. Kenapa? Dia datang, kita tendang saja. Kenapa? Nggak cukup ikan. Dia mau ambil, apalagi dia curi ikan 1. Tapi kalau kita berada, kucing pun ikut. Kasih, besok dia datang lagi. 2 malah dia panggil temannya. Di situ agak enak, di sebelah situ. Terus yang sebelah serem dia, pukulan saja kita dapat. Kucing saja mendekat kalau kita berada. Dan kita tidak dilarang. Nah, ini Einstein. Ini Einstein juga. Itu ateis kan? Coba. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi, orang gila definisinya adalah kerja biasa-biasa kemarin, terlambat datang kemarin, kerja begitu-begitu saja kemarin buat proposal, tiba-tiba mudah-mudahan saya nanti rezekiku banyak. Orang gila, itu dia yang bilang, bukan saya. Sudah 3, ateis, dari Kristen, dari Islam. Masih ada. Sohi juga ini katanya ini, Ustaz. Ustaz itu NU ya. Coba cek itu. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah mencintai orang kerja keras. Benar enggak itu? Berarti tidak mencintai yang banyak tidur ya? Kami dulu PPL. Nih PPL. Ditakdirkan jadi menteri. Ini dulu miskin, jelek, nih saya jelek ini, saya. Nah sekarang sudah berevolusi sedikit. Kalau saya ke Jakarta, fotonya saya simpan satu-satu. Kalau Jakarta saya tidur di masjid Istiqlal ini Istiqlal. Makanya kalau saya pernah sholat situ dengan ajudan dulu periode pertama nangis. Kenapa bapak nangis selama sujud? Nggak usah sembarang tanya kamu. Lama, kenapa bapak? Saya penasaran. Saya tidur di situ. Doaku, ini doa saya, tidur di situ. Ya Allah, aku tidur di istanamu. 95 waktu itu. Saya tidur di istanamu, mudah-mudahan suatu saat saya akan bangun istanamu. Dan hanya minta pertolongan padamu, bukan pada orang. Alhamdulillah 15 tahun ini. Sebentar lagi, mungkin tahun depan sudah bisa pakai. Ini sudah ada lebih maju lagi. Dan kami praktekkan. Ya Allah, proposal aku kirim ke Tuhan. Enggak, ini enggak ada proposal. Kirim ke Tuhan. Ingat, Allah itu adil. Masih ingat? Ashabul Kahfi.
anjingnya saja masuk surga. Benar nggak, Ustaz? Benar. Ada pelacur masuk surga, benar nggak? Yang memberi. Artinya apa? Kita tidak tahu yang mana ahli surga nanti. Jangan langsung, nah memang ada 4 orang yang biasa melantik dirinya. Kaya, wah saya ini ahli surga. Ustaz, ahli surga. Macam-macam. Ada lagi, akademisi, profesornya 7, saya ahli surga. Gak ada yang tahu. Yang saya pahami. Kalau baru datang, baru ketemu langsung kelihatan itu, dia lantik dirinya, ini dia lantik dirinya, lebih hebat. Kan kelihatan tuh body language-nya, ini dia lantik dirinya, ini jagoan. Padahal ketua IPNU 5 tahun ya, 4. 3 tahun, selesai 3 tahun wassalam. Hilang lagi stempel itu. Di situ masalah besar kita. Ini saya ke sana, ya Allah, cuma mengatakan Allah itu ada. Saya sengaja, kalau ada situs-situs, banyak nabi-nabi aku datangi. Saya merenung. Kenapa bisa dia jadi pembesar? Saya duduk merenung. Nah, kemudian kita masuk apa yang dilakukan Bapak Presiden. Tahu yang hilang uangnya negara. Dan ini kita kejar sehingga ribut di medsos. Ini 15.000 triliun hilang. Nggak ada yang ribut. Yang diributi 2 triliun penggilingan padi. Itu pun dia tidak paham. Ini. Under invoicing maksudnya, anak muda, maksudnya, perhatikan maksudnya, saya pengusaha. CPO, saya contohkan CPO karena saya Menteri Pertanian. CPO harganya di Indonesia 14.500, 900, atau 14, ya, betul 14.900 ini harganya. Nih. Saya geser dikit ya. Harganya 14.000. Di Rotterdam, Belanda itu 27.000. Ngerti maksudnya? Ini adalah dibeli, kemudian yang menerima perusahaannya sendiri. Paham maksudku? Jadi bangun perusahaan di Rotterdam dan saya pernah diajak. Tapi dengan komoditas lain, bukan ini. Ini baru bangun di sini. Paham? Jadi perusahaannya sendiri yang terima di sana. Setelah itu dijual 27.000. Lihat, perhatikan anehnya negeri kita. Ini turun harga di saat harga dunia naik. Naik enggak grafiknya ini? Ini turun. Gila enggak negeri kita? Inilah presiden mau diluruskan. Banyak yang tidak setuju dan penyusup masuk ke negara ante-ante asik. Kami menterinya, kami berani tanggung jawab. Sektor pertanian. Nih, ya dimaksud presiden. Yang lebih parah, dia memukul petani kita, TBS. Tahu sawit pernah ribut? Ini turun. Ini TBS ini turun. Gila nggak? Di saat CPO turun 47%, dolar kan menguat, benar nggak? Kalau menguat berarti petani untung kan? Benar. Untung 10%, dia turun malah. Ini. Gila nggak nanti? Inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Itu yang tadi 15.000 triliun hilang uang negara, tapi tidak ada yang berteriak. Yang 2 triliun yang dia tidak pahami, dia berteriak viral kemana-mana. Pesta babi viral. Setengah mati kami jawab. Sepakat ini? Setuju nggak kita lanjutkan? Ini kita cegat. Setuju nggak? Kalian kan yang menjadi pemimpin di Republik ini nanti. Ini yang kita mau beresin. Yang didiskusikan tidak penting. Penting nggak? Itu yang 2 triliun kemarin adalah merampas hak rakyat. Nanti saya buktikan. Dan saya umumkan kemarin di media. Nih. Nah, mau nggak kita cegat ini? Nggak, kembali yang tadi. Ini. Sebagai Anda aktivis, pemuda, pemimpin pemuda, mau nggak cegat ini? Kenapa kecil suaranya? Jangan Bapak pernah juga mengerti di dalamnya, mengetik bahwa ini beras ini tidak swasembada. Mau nggak kita cegat ini? Nah, yang bisa cegat adalah pemuda. Kami masuk kampus, mahasiswa kami undang BM se-Indonesia. 118 hari di sini. Ayo kita diskusi. Kalau
saya salah jalan, kamu kritik. Kalau saya korupsi, aku turun, kamu kan gantikan kita. Nah, ini itu yang dimaksud under invoicing. Nah, sehingga Bapak Presiden satu pintu, apa namanya? Nah, berarti tahu. DSI kan diambil alih menjadi DSI, itu satu pintu negara yang mengekspor. Harus negara tahu. Tahu apa yang terjadi? Begitu diumumkan, harga turun. Saya lagi di Tanah Suci. Tapi saya lagi sholat di Masjidil Haram. Ini keajaiban betul. Ngoceh ini petani. Ini apa ini pemerintah ini? DSI, apa itu DSI bikin turun harga sawit. Dia tidak tahu. Bapak dari mana? Dari Indonesia. Kalau Bapak, oh dari Indonesia. Dia tanya, gimana apa kerjanya? Petani. Terus Bapak, saya petani juga, tapi ini nggak beres ini pemerintahan ini. Apa itu DSI? Ngomel ini. Baru balik gini aja. Kamu dari mana? Diginiin saja. Oke. Kita harus terima. Ini ujian di Masjidil Haram. Sholat tahajud. Nah ini yang ustaz itu. Di sana tuh diperlihatkan. Bahwa ini petani berteriak. Begitu pulang, saya pulang ke hotel, Presiden nelpon. Bayangkan. Kenapa pas-pasan? Pak Mentan, di mana? Pak, di Tanah Suci, saya kan sudah izin sama Bapak. Begitu pusingnya Bapak Presiden. Oh iya, saya lupa minta maaf. Bagaimana ini sawit? Iya Pak, pulang saya beresin. Begitu kami pulang, kami panggil semua. Saya panggil semua. Oke? Sekarang gini, saya tunjukkan petanya apanya. Nih, kenapa turun? Siapa yang bisa jawab? Enggak ada yang bisa jawab. Saya beritahu, kalau harga tidak naik, saya besok cabut izin. Ada 274 yang bandel dari 1.900. Ini, yang bandel, langsung kami kirim Pak Kapolri, tangkap itu. Bayangkan, 30 juta petani dengan keluarganya. Petani plasmanya 15 juta. Buat susah karena cuma 2 orang, 3 orang. Ini harus dibuka ke publik. Tahu kemarin yang 2 triliun penggilingan, satu penggilingan. Ada yang lihat? Kemarin sudah kami luruskan. Maksudnya itu bukan 2 triliun. 2 triliun itu bukan satu penggilingan, satu owner. Tapi bukan untung. Bapak Presiden halus. Itu untung, padahal enggak, itu penipuan, perampasan hak, dan itu perampokan, dirampok haknya rakyat. Ini aku tunjukkan ya. Jadi ini yang kita lihat ya. Nih, dia mengatakan itu dulu, ini sebenarnya masalah lama. Ini dia bilang ini beras premium standarnya pecahannya 14, ternyata 59 menit. Tahu menir kan? Ini dibungkus premium, harganya 8.000 tapi dijual 17.000. Kalau selisih 9.000 dikali total 39% itu premium dari beras, itu 98 triliun. 98 triliun ini adalah merampas hak rakyat. Itu di dalamnya 2 triliun, ada satu perusahaan besar 2 triliun. Terus publik tanya, di mana orangnya? Ini sudah tersangka. Nih, ini tersangka. 39 tersangka dari 38 perusahaan. Ini barang buktinya 373 ton. Setelah kita dardor perintah Presiden berkurang 2026. Jadi maksudnya kemarin satu perusahaan yang punya pabrik 8, 5. Paham maksudku? Nilainya 2 triliun. Dan 2 triliun itu bukan keuntungan. Perampasan hak rakyat. Paham maksudku? Jadi bahasanya gini. Bapak, saya katakan ini emas 24 karat. Padahal itu adalah besi yang disapu, besi apa kuningan. Saya tanya, merampas enggak itu hak rakyat? Yang dia rampas adalah seluruh Indonesia. Gila enggak? Ini yang terjadi. Setelah saya jelaskan kemarin, banyak lagi telepon. Iya Pak Mentan. Dan dia mau menggiring opini bahwa Presiden salah. Padahal ini masalah substansinya adalah perampasan hak rakyat, penipuan rakyat. Benar nggak?
Dia jadi di kiri, hebatnya itu dia gunakan medsos, mafia-mafia menggunakan itu. Sepakat nggak sampai di sini? Ada buktinya di online, Bapak buka, Anda buka, sudah tersangka kan? Ada denda 11 triliun kan? Dan ketawa aja yang didenda, nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja. Ini mana? Ini? Tapi ini lain hal, ini minyak goreng kalau tidak salah. Terus berikutnya ada juga dari pertanian, saya pecat. Ini mana yang saya pecat? Ada. Ini. Dia bilang podcast keliling itu menteri intervensi, bukan saya yang kirim, bukan intervensi. Kalau intervensi seakan kataku, saya berdiri, saya kirim surat ke Pak Kapolri, tangkap ini orang. Tahu nggak? Dipajaki orang 27 miliar supaya lolos ini proyek macam-macam. Nah, untung proyeknya tidak lolos sehingga berteriak orangnya. Kalau lolos, ya pasti diam, sama-sama diam, iya kan? Jadi pengusahanya juga dia berteriak karena tidak lolos proyeknya. Kalau lolos, dia pada diam. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ada lagi yang kabar buruk, lebih buruk lagi. Hari ini coba fortifikasi. Tujuan fortifikasi mana deputinya? Tujuan fortifikasi aku tanya apa? Stop ya. Fortifikasi artinya beras yang premium ini, yang bagus, itu untuk orang miskin. Sepakat ya? Orang miskin itu ada di desa. Ini masuknya ke supermarket harganya 42.000. Mana harganya? Ini. Rusak nggak negara kita ini? Mau nggak bantu saya gebuki? Saya mau gebuki ini 2-3 minggu ke depan. Mau? Ini. Saya tak masukkan nanti. Apa aja. Yang penting jangan sampai ada di antara yang tidak paham, digiring masalah lain, datang lagi ke pertanian. Tapi alhamdulillah nggak ada lagi datang mari sebagai sini. Mau apa? Oh ini nih, ini koruptornya. Kamu temannya? Ada datang, kamu temannya? Mau saya tak masukkan sama-sama? Gak ada urusan saya. Ini baru saya proses. Tapi pasti sudah tidak tidur. Tapi teman-teman harus tahu, ini perintah presiden. Manusiawi nggak ini? Ini baru hitungan sementara, 71 triliun. Ini dia jual 42.000. Kira-kira ada orang miskin karena beras itu ditambah vitamin B, B12. Paham maksudku? Supaya dia tidak stunting. Nah yang itu di pinggir sungai, petani-petani kecil, orang-orang buruh, bisa nggak dengan 42.000? Itu 42.000 ya. Tahu berapa diambil? Ini beras, ternyata beras medium. Harganya 10.000, dia jual 42.000. Berapa tuh? Selisihnya 32.000. 32.000 dia nyolong pada rakyat Indonesia. Inilah substansi yang diperangi Bapak Presiden. Tapi banyak yang belokkan. Sengaja supaya mengalihkan perhatian. Tapi saya umumkan. Kenapa? Anda adalah pemuda terbaik. Anda adalah utusan pemuda Indonesia yang ada hari ini di tempat ini. Anda adalah menjadi pioner untuk meneriakkan kebenaran. Ini 4, kalau 32, katakanlah average-nya berapa? 22.000. Kalau harganya hanya 10.000 atau 13.000, 12.000, selisih 10.000. Tahu kalau 1 juta dijual, berapa selisihnya? 1 juta dijual, berapa selisihnya kalau 10 triliun? Kan per kilo. Kalau per ton kan 10 juta. 10 juta kali 1 juta, 10 triliun kan? Kalau itu dijual 10.000, itu 100 triliun. Ini baru 71 ketemu. Kalau ini, rusak nggak ini? Yang merusak bangsa kita sendiri. Inilah yang diperangi Bapak Presiden. Maaf, bukan karena saya menterinya sekarang. Pernah nggak sejarah Republik Indonesia sawit disita 4 juta? Pernah nggak selama ini berdiri di Republik? Ini karena saya yang pimpin. Saya ngambil alih mengendali teknis saya.
Ini 4 juta lebih. Coba. Inilah yang kita tempur ribut, itu baru pertanian. Nah nanti semua barang ekspor itu satu pintu, sehingga tidak ada lagi volume dikurangi, harga dikurangi, dan seterusnya ke luar negeri. Kembali ke CPO tadi, nilainya berapa? 500 triliun tambahannya negara, baru CPO. Belum bauksit, belum nikel, batu bara. 500 triliun. Bayangkan kalau ribuan triliun bisa naik. Nah, itulah mimpi presiden kita. Kami sudah gebuki, sudah ditangkap, sudah tersangka, muncul lagi. Memang menggiurkan, memang menggiurkan. Memang menggiurkan. Ini tersangka, kan ada netizen, tolong sorot ini, ada netizen bertanya, mana tersangkanya? Ini 77. Nanti ini ada tambahannya 14, mungkin 20. Ya, 100 lebih lah. Kalau saya menteri ditakdirkan 5 tahun, ya 400 orang lah, 77 kali 5. Ya 350 boleh lah 400 karena ada tiba-tiba tambahan. Setuju nggak kita penjarakan semua itu? Udah, selesai, cuma itu aja kita mau ketemu hari ini untuk merah putih. Anda dapat amal jariah, saya insya Allah mudah-mudahan dapat juga. Nih. Dia bilang mana tersangkanya? Iya tidak bisa tersangkanya kalau kamu berteriak dari ruangan. Pergi sana di sidang, tempat sidang, lihat itu yang tersangka. Oke. Kemudian CPO kita. Oke, kembali dulu. Jadi sudah sepakat fortifikasi kita gebuki ya? Sepakat ya? Tenang saya menggebuki. Dulu nyaliku 10 tadi subuh. Sekarang bertambah 20. Saya percepat itu gebuki. Bagaimana PMI? KNPI? Udah? Setuju ya? Gebuki ya? Oke. Pemuda rembuk yang dekat dengan presiden nggak ada. Pokoknya ini anak bangsa semua sama. Kita bergerak bersama-sama. Kalau saya salah, datang beritahu. Contoh nih, ada perusahaan saya korupsi, hari itu saya tanda tangan mundur. Itu kok you rekam. Supaya publik tahu. Nggak ada urusanku. Kami ini dari miskin. Jadi kami tahu bagaimana penderitaan orang susah. Itu tadi foto saya. Jadi pasti kami bela. Apalagi masa kita mau tinggalkan Anda nanti yang memimpin ini. Muka-muka di sini ya, karena Anda aktivis, Anda sudah hebat, bisa ketemu menteri, bisa ketemu presiden, bisa ketemu gubernur. Gunakan kesempatan itu. Karena orang berhasil punya konektivitas dan kapabilitas. Jadi, tapi jangan salah gunakan. Kenapa? Ada orang dikasih baru RT langsung begini. Wassalam, kamu tidak akan naik kepala desa. Sampai di situ saja. Karena orang senyum di depan, belum tentu senyum hatinya. Benar nggak? Oke, lanjut. Sepakat ya? Fortifikasi kita beresin. Ini deputinya. Deputi sudah berapa sampel se-Indonesia? Jangan mau di lobby ya, karena saya sudah pegang arsipnya. Jangan. Kalau ada direktur, hilang jabatannya. Memang saya jelek mungkin ya jadi menteri ya, karena melanggar aturan. Karena saya pecat orang di lapangan. Ini ada fotonya. Saya pecat. Saya copot. Apa ini Pak peringatan? Enggak. Kamu berhenti mulai hari ini. Ini di Jawa Barat kemarin. Kapan itu? 3 bulan lalu. Saya sudah perintahkan menteri yang perintahkan ini tanam, ini teknologi baru tidak tanam. Mana penyerahan SK-nya? Oh ini ya. Ini ya. Iya ini. Saya cek dia kerja 1 hektar, yang lain disewakan. Baru ambil tanda tangan tanpa stempel. Nanti kau cari stempelnya sendiri nih. Ini pemberhentian. Arsipnya kau stempel. Supaya seluruh Indonesia mengatakan ini bahaya kalau ini. Menteri, maaf ya, saya muslim. Waktu saya ke Turki, cuma datang apa? Memegang pedangnya Umar. Ya Allah, beri aku kata pedangnya Umar harus dipakai. Ini baru bisa jadi berantas mafia. Kalau enggak bisa jadi. Umar bin Khattab. Benar enggak? Iya. Jangan nanti you bantu saya nih, KNP berteriak. Minta harus fortifikasi, sikat itu. Tiba-tiba ditelepon. Ya, itu maksudku kemarin. Begini-begini. Nah, ini rusak itu. Resminya enggak? Rusak itu. Tapi kalau beliau, saya percaya doktor. Oke, lanjut. Bagaimana? Pada negara. Lanjut. Jadi ini kita lanjutkan nanti. Ini kita lanjuti. Mungkin percepat deh ya. 1-2 minggu. Kalau bisa 1 minggu. Karena dia pasti sudah tidak tidur.
Nggak bisa saya sudah ambil sampelnya. Nggak bisa, tinggal kamu ya berdoa-berdoa saja. Karena nggak, pasti insya Allah kalau saya masih sehat, saya kirim Satgas sudah bekerja. Seluruh Indonesia sudah diambil ya. Berapa sampel sekarang? Berapa perusahaan? 8. Ya, 20. Ya itu, ya kayak itu tadi. Jadi satu punya mereknya 5. Paham maksudku? Itulah yang 2 triliun yang dimaksud Bapak Presiden. Tapi yang digoreng, nah ada lagi pejabat juga telepon. Pak Mentan, saya punya penggilingan. Kenapa tidak bisa 2 triliun? Maksudnya ngejek saya, kamu siapa? Cuma 2 tahun mainanmu. Ini 1000 ton satu hari. Ada yang 2000 ton, kalau 10.000 ton. Dan ini kalau saya pidato, coba lihat di medsos yang kemarin waktu saya jawab. Kan ada yang potong-potong tuh, supaya kita dibully. Ya, Rin. Kelihatan itu. Kalau dia tidak pro pemberantasan korupsi, kelihatan itu. Dia potong itu untuk kepentingannya dia. Menyerang. Udahlah, kita ketemu di akhirat nanti. Lihat. Memangnya ada akhirat nanti kan? Kita akan ketemu. Saya berdiri di situ di pintu. Siapa yang lolos ke mafia? Oh ini. Wah, hadir juga ternyata dulu ini yang dia waktu kita ketemu. Terus siapa lagi? Oh ini di medsos, sembunyi. Yuk kira bisa sembunyi nanti? Enggak ada. Kami sangat yakin Allah itu adil. Udah. Ini oke, sepakat kita bersihkan ini ya. Nah, berikutnya capaian kita. Nanti yang mau kerjasama, mumpun saya ingat, pertanian punya program khusus. Anggota-anggotanya seluruh Indonesia, kalau mau ikut, saya ulangi lagi, itu program khusus untuk nilainya 9 triliun. Silakan tunjuk lahan, ditanami, negara yang tanami. Masukkan suratnya aja, CPCL. Ada nggak? Oh, Pak Sekjen ada. Masukkan CPCL, tanahnya, yang penting jangan tanahnya orang kau tunjuk, itu aja masalahnya. Tunjuk tanahmu, ditanami, ada biayanya, semua itu program pemerintah. Hilirisasi. Oke? Sudah kita capaian dulu. Capaian pemerintah sektor pertanian ini, stok kita kan ada El Nino macam-macam. Insya Allah selama merdeka Republik ini, saya lahir 69 sampai 2026, saya lindungi 2026 tertinggi stok kita 5 juta. Dulu Pak Harto pernah 2,6, tapi penduduk Indonesia baru 136 juta kalau tidak 60 juta. Ini 386 juta, tapi kita bisa menyimpan stok 5 juta. Dan itu perintah Bapak Presiden. Belum pernah tercapai selama Republik ini merdeka. Tapi ada yang tidak percaya. Begitu aku cek, konsultan apa? Importir. Wah, mati kita. Bantulah saya, sayangku, saudaraku ya, yang apa, NU, pemuda NU, bantu deh. Bantu, biar kamu yang ganti saya nanti. Ini tertinggi, dan yang mengatakan tertinggi bukan kita, FAO. Ini FAO, kita nomor 2 lompatannya dunia setelah Brasil. Ini tidak cukup, Amerika juga mengatakan Indonesia ini 34 ton kah? 34 juta. Ini Amerika. Ini United States Department of Agriculture. Ini, tapi dia tidak mau lihat itu. Katanya tidak swasembada lah. Impornya kan di tangan kami. Yang herannya pada saat impor 7 juta ton, 2 tahun, 100 triliun nilainya kurang lebih dengan jagung, diam. Dia kayaknya bahagia sekali, tidak mengamat kalau impor. Tapi begitu kita swasembada, dia mengamat habis-habisan. Kira-kira gimana menurutmu? Kayak menurutmu ini orang gimana? Dia apa ini orang? Dia berteriak pada saat kita impor. Saya ulangi ya. Pada saat kita impor 7 juta ton, dia diam. Begitu kita tidak impor, dia berteriak, ini tidak swasembada, ini karangan. Datanya bukan dari petani. Menurutmu, kalau kita impor berarti memberi uang 100 triliun kepada petani Thailand, India, Pakistan, Vietnam, dan dia diam pada saat itu. Bahagia kelihatan. Menurutmu anti asing atau Indonesia? Tapi wajar, jangan kamu terlalu ambil hati. Waktu kita mau merdeka, ada orang yang berada di sisi Belanda dan mungkin masih turunannya atau residunya sampai hari ini. Sepakat bahwa dulu ada pengkhianat bangsa,
Lah, mungkin kita tidak boleh menuduh, tapi mungkin itu masih residunya yang tinggal di Indonesia. Udah aku belak-belakan aja. Kalau saya ketemu gini, saya giniin. Gimana teman? Menyesal. Ini swasembada Indonesia. Saya di pesta biasa, gimana teman? Ah, saya menyesal juga. You tunjuk saya jadi menteri. Swasembada nggak import, nggak ada itu. Ini. Nah, inilah diserang habis-habisan. Oke, kemudian data FAO sudah, data Amerika sudah, kesejahteraan petani meningkat. Makanya petani melawan. Kan banyak tuh di situ. Jangan kira itu di state, petani melawan. Ini kesejahteraannya meningkat, tertinggi 34 tahun. PDB tertinggi selama 25 tahun. Ini kita serah terima 0,6% dari sektor pertanian, langsung 5,7. Ini bukan data saya. Ini bukan data saya. Makanya petani melawan. Tahu petani yang kita lindungi? 160 juta. Apa you tega solimi itu petani? Apa you tega? 160 juta penduduk kita ini petani. Petani beras 115 juta. Ini yang kita benteng. Tahu harga pupuk tidak pernah terjadi. Ini saya singkat-singkat aja. Itu turun 20%, tidak pernah terjadi selama berdiri ini Republik. Nih. Mana harga pupuk turun? Yang ada naik tiap tahun, naik tiap tahun. Mana? Harga pupuk turun 20%. Dan kalau ada anak petani pasti tahu. Nih. Turun kan? Ada anak petani sini enggak? Pupuk subsidi ada? Ada. Turun harga pupuk subsidi, turun ya. Tolong Ustaz, karena saya lihat Bapak Ustaz, Dek sampaikanlah, itu turun betul, itu tidak fitnah. Enggak gampang itu. Di sini kami bahas. Dan seluruh direktur disuruh tanda tangan. Kalau kamu bohongi saya lapor presiden sebentar. Kamu dicopot dan saya mundur. Ada fotonya, tanda tangan. Turun harga pupuk, kita hemat 500.000 ini orangnya. Semua direksinya kami undang duduk situ. Ini subuh nih. Kalau di sini rapat subuh. Ini tanda tangannya, awas kamu main-main. Kamu dicopot baru saya. Kami sampaikan Pak Presiden turunkan harga pupuk ini bla bla dan seterusnya. Turun. Kenapa? Ada efisiensi di sana. Efisiensinya berapa? 500 triliun. Itu baru satu BUMN. Nih. Ini. 524 triliun. Ke depan kita langsung turun harga pupuk, bangun pabrik 7. Dan yang menikmati nanti kalian yang menjadi pejabat dan pengusaha. Ini. Itu berikutnya, itulah capaian-capaian, tapi banyak yang tidak bahagia. Imported tidak bahagia. Dan wajar. India tidak bahagia. Vietnam, Thailand tidak bahagia. Pakistan tidak bahagia. Kenapa? Kita pasar. Paham maksudku? Dan itu ribuan triliun. Paham tidak maksudku? Kita pasar. Nah, oke. Berikutnya kita hilirisasi. Nah, di sini bisa kerjasama. Adik-adik semua, siapa mau kerjasama, silakan. Ini adalah komoditas yang dibutuhkan dunia. Tebu, kakao, kelapa, kopi, mente, lada, di mana saja, keluarga Anda bukan Anda saja, aktivis, Anda kan komandan bos nih di Jakarta. Oh, kirim, ada sekian hektar mau ditanam. Nanti kita tinggal CPCL-nya dikirim. Nih. Ini sudah tumbuh tanamannya, tinggal dipindahkan, dan biaya olahnya juga pemerintah yang tangguh. Anggarannya 9,95 triliun, 10 triliun. Silakan yang sayangi orang tua. Silakan, ada orang tuanya apa segala macam. Oke, ini bisa kolaborasi. Silakan. Kemudian apa saja? Berikutnya, kelapa kita mau hilirisasi. Ini tim saya baru pulang dari China. Kita hilirisasi, kelapa dulu dijual 1.300. Ini harganya 1.300. Sekarang ini 100 kali lipat. Kita bangun, mau hilirisasi di Indonesia nilainya tahu 5.000 triliun. Ini kan 100 kali lipat kan? Ini kita jadikan coconut meal, kemudian coconut water, ini. Mana? Nah ini, kita menjadikan gini semua. Saya tanya, selama ini kita nomor 1 dunia. Kalau kita ekspor tiba-tiba hentikan, kacau nggak negara orang lain? Kita ekspor 24 triliun. Tapi kalau ini diolah menjadi 2.400 triliun. Kan kali 100 kan? Iya kan? Kalau nanti
Kelapanya juga 2.400 triliun. 5.000 triliun baru kelapa. Itu maksudnya Bapak Presiden. Semua ini diolah dalam negeri, jangan ekspor gelondongan. Tahu sekarang CPO solar mulai kita tidak impor. Ini bulan lalu 1 Juli 5 juta ton pertama mereka nggak pernah terjadi. Kira-kira nggak marah negara lain? Marah nggak? Saya tanya. Tidak impor beras, tidak impor solar, marah nggak? Inilah yang mengacau di negeri kita. Adik-adik banyak yang terpengaruh. Ini B50. Tahu B50 CPO kita ini, kita produsen terbesar dunia. Daripada ini adalah green energy, ini kita terbesar dunia, 58 sekarang 60 lebih Indonesia. Kita harus kendalikan dunia. Jadi kalau harga CPO murah, kita jadikan CPO solar, paham? Kalau ini harga CPO naik, kita keep. Hebat nggak presiden kita? Tahu, saya dampingi Bapak Presiden, antri itu pemimpin negara, minta supaya Indonesia mau menerima ekspor beras. 250 ton saja dia minta. Gila nggak? Sedikit begitu. Terus saya ditanya, Pak Mentan gimana? Pak, 1 liter dengan 1 juta itu sama. Negara kita belum siap menerima secara politik. Kita terganggu. Oh ya, kamu pulang tidur aja. Sudah begitu bilateral, nanti saya tanya Menteri Pertanian. Sampai begitu perjuangan kita. Ini kita kuasai Indonesia, dunia. Kemudian nanti kita mainkan. Nah, ini kita hentikan, sudah henti Juli. Ini 2022 kita memulai ini dihentikan, tapi digenjotnya di 2020. Ini data 2020 di 2024. Sekarang nggak ada impor solar. Sekarang, dan ini Anda menikmati nanti. Kami sudah tua nih, umur 50 lebih. Ini muda-muda kayak gini, ini yang menikmati Republik nanti. Kita rintis sekarang, kita yang pahitnya, you nanti yang nikmati. Mimpi kita, ini ada ayam, tapi jangan marah ya. Jangan marah ya. Udahlah kita bekerja, jangan marah. Saya tanya, ada yang tahu nggak? Ayam berapa yang kuasai ayam Indonesia? 2. Tapi jangan marah ya. Itu fakta. Inilah kita mau bagi, kita bangun industri, di hulu ini ada Dirjen Peternakan. Berdiri Pak Dirjen. Ini bangun setiap pulau mandiri protein dengan membangun ayam tapi negara. Pakannya negara, DOC-nya negara, sehingga ke rakyat kecil. Ada lagi yang plesetkan, mau diambil jatahnya rakyat. Gila nggak negeri ini? Padahal yang kita bangun industri, supaya ada jaminan beli murah. Bahkan DOC-nya beli murah, tapi negara yang pegang. Bagus nggak itu? Ini kita groundbreaking. Sudah, kembali tadi. Nih. Tapi dipelesetkan kemana-mana. Ini kami jujur bukan di Bapak saja, kami sengaja. Saya sengaja ke kampus-kampus. UGM di sini. Awalnya, maaf dia bilang, jangan undang. Enggak, mahasiswanya saya mau ketemu. Karena mereka melanjutkan nanti perjuangan kita. Ini BM-nya lengkap. Saya undang, sini kita diskusi. Dengan rektornya, wali amanahnya, ketua senatnya, yang dewan profesor, guru besar. Ayo kita diskusi. Karena saya buru-buru, ayo kita terima di sini. Hari libur, rektornya hebat, UGM hebat. Udah, kita kolaborasi. Nih, langsung kita kolaborasi. Dia bilang, saya ahli kedelai. Ada dari satu dosen pojok sana dulu. Berapa mampunya? 1.000, enggak 2.000. Kenapa? Kamu cukup idealis lihat. Waduh berat. Tahu nggak? 2.000 saya 10 juta hektar. Saya jaga siang malam. Makanya saya pertigo. Asam lambung saya naik kalau harga beras naik. Ini yang bikin lebih baik dia asam lambung. Ini Ibu Rektor. Ini semua profesor hebat-hebat. IPB kerjasama. Kenapa? Maaf ya. Pikiranku lebih baik anak bangsa. IPB kami 250 miliar. Beli benihnya. UGM beli benih kedelainya. ITS yang hebat. Ada dari ITS? Enggak ada ya? IPB ada?
Nah, dari kampus Anda baca ya, 250 M. Tuh, ITS buat traktor langsung saya beli. Kenapa? Supaya generasi muda mau kreatif. Beli karyanya. Pak Mentan itu ada rusak sedikit. Enggak, lari mundur pun enggak apa-apa. Terus kalau ditangkap, ya kamu, jangan saya. Perbaiki. Pernah saya gitu. Kamu. Karena tidak mungkin langsung membuat, langsung jadi. Benar nggak? Kita harus pro. Setuju nggak? Daripada kita impor. Benar? Benih diimpor. Ini kemarin, itu alatnya saya beli. Saya bilang, Pak Mentan ini masih pincang. Enggak, biar lari mundur. Saking keselnya saya. Ini alasannya banyak. Nanti bagus sendiri. Ingat nggak negara Cina? Dulu plastik. Yang, apa namanya kalau bahasa Jawanya. Apa bahasa Jawa? Koke. Yang bunyi-bunyi itu. Tolelet apa tuh? Kalau saya koke, yang bunyi-bunyi. Kan itu saja dibuat. Sekarang apa? Super power. Kita memulai. Yang susahnya kita lebih banyak pengeritik daripada pemain. Di situ masalah besar kita. Nah kalau mentalnya sedikit, bukan mental baja yang dikritik, ya mundur. Oke. Ini mimpi kita, mimpinya Bapak Presiden, dan ini membuat kita lompatan super power nanti. Krisis dunia, energi, pangan, dan air. Tiga-tiganya ada di Indonesia. Pangan, insya Allah selesai. Protein, aman, kita sudah ekspor. Pangan, kita ekspor sebagian. B50, kita menguasai, negara lain tidak punya. Berikutnya bensin, sudah dicanangkan. Jadi, sawit jadi bensin. Energi pangan tersedia, Indonesia tidak ada berani ganggu di dunia ini. Air kita melimpah. Ini penemunya. Langsung begitu, namanya Benwick, bensin sawit. Ini penemunya. Ini. Nah kalau itu sudah mandiri dan menciptakan gerakan ekonomi adalah gerakan ekonomi rakyat. Tahu Gini rasio? Gini rasio ada 50 orang menguasai ekonomi. Kita ingin ekonomi kita nikmati bersama. Buktinya, datanya setelah Pak Prabowo ini turun, Gini rasio. Ini data ini. Ini 2025 ini turun. Artinya kesenjangan itu bergerak gini. Ini harus dilanjutkan. Biar bukan saya menteri, pemerintahan berikutnya harus melanjutkan terus. Harus ini dilanjutkan. Nah itulah jadi mimpi kita. Buka pulaunya, semua mandiri nanti ke depan. Ini Pulau Jawa mandiri pangan, mandiri protein, mandiri energi, etanol dan biodiesel. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Maluku, Papua. Itu kita mandirikan. Kemarin pesta babi sudah saya beresin. Kami datang justru saya ditodong. Pak, masih mau cetak sawah. Masih mau cetak sawah. Oh iya, baik. Masih mau cetak sawah, siap baik. Saya bilang boleh. Tapi itu yang buat film kamu urusi. 24 jam, mana statementnya? Saya tunggu 24 jam itu siapa itu? Besar lagi badannya, lebih tinggi dari saya. Itu yang tadi dia tulis di belakangnya. Nah ini kalau ini di bandara Kepala Suku, saya pikir mau demo. Saya pikir dia mau demo. Pak Menteri, apa? Saya turun. Kenapa? Pak C, ada tanah saya 10.000 hektar, 2.000 hektar. Mau apa? Jadikan sawah. Wah, saya takut ada pesta babi. Enggak, kita berurusan. Bagus tuh. Ini orangnya. Ini yang mengatakan 24 jam. Mana beritanya tuh? 24 jam dia tunggu itu yang selalu ganggu. Ini pendekatannya kesejahteraan. Yang terakhir ya, ini semua yang dibangun di Merauke, Kalimantan, itu milik rakyat. 138.000 hektar itu milik rakyat. 100%. Traktor, benih, seperti yang tadi yang kalau ada nanti dari mahasiswa yang mau, silakan. Ini dikasih, itu untuk rakyat. Bukan, tidak ada kepentingan kita. Oke? Ini untuk rakyat, di Papua semua untuk rakyat. Yang Wanam itu punya negara. Swasta yang garap. Dan bukan satu swasta, 131 kalau tidak salah. Dan dia menggarap, dia di 135 perusahaan. Jadi apa saja dipolitisasi, apa saja. Selalu mencari celah, karena bagaimana Indonesia bisa dicegat menuju negara besar. Karena hitungannya 2045 kita, ini prediksinya,
2045 kalau Indonesia tidak diganggu, kita negara nih. Anak-anakku tugasnya semua KNPI, IMM, apa ini tugas beratnya. Bukan hanya kepala desa, bupati, gubernur, presiden, tapi kita bergerak bersama. Insya Allah negara jadi superpower. Kita harus solid. Kita harus solid. Coba saya tanya, sebelum saya tutup, 2 triliun yang dibahas, ada yang baca? Yang penggilingan beras, ada baca? Baca kan? Substansinya, yang korupsi mau dibahas, mafia dibahas atau 2 triliunnya? Mafianya kan? Dia kaburkan itu, dia putar itu kata-kata macam-macam, dia perhatikan itu medsos, kalau dia potong, ada yang utuh, kemudian dia potong, itu afiliasinya. Atau dia tidak paham. Oke, sekali lagi, makasih saudaraku, sahabatku. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kita ketahui saat ini yang sedang bergejolak itu di sektor perunggasan di bagian peternakan. Kami ketahui juga bahwa pemerintah itu sudah sangat banyak melakukan berbagai hal seperti tadi integrasi hilirisasi peternakan, terus terkait integrasi juga. Nah, waktu saat kami Rakernas Ismaweti di Semarang, kami mengundang beberapa peternak-peternak rakyat. Nah, di sana mereka masih memberikan statement bahwa peraturan-peraturan ataupun program-program yang dicanangkan pemerintah ini belum memberikan kelegaan bagi mereka, para peternak-peternak rakyat. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana Kementan melihat kondisi dari sektor perunggasan ini yang sedang bergejolak terkait fluktuasi harga ayam dan telur yang mulai anjlok dan lain sebagainya. Lalu yang kedua Bapak, terkait Kementan yang memberikan HAP atau harga acuan pakan terkait per 15 Juli, yaitu untuk live breed itu 19.500 per kilo dan telur ayam ras 24.000 per kilo. Dari pemerintahan sendiri, apakah sudah ada pengawasan terhadap implementasi harga acuan pakan tersebut? Dan satu lagi, Kementan juga pernah menginstruksikan bahwa SPPG diinstruksikan oleh BKN untuk belanja telur dan ayam langsung kepada peternak. Nah, ini apakah juga sudah ada pengawasan tersendiri? Seperti tadi pada sektor pertanian juga ada pengawasan terkait beras di DKI Jakarta dan sebagainya. Seperti itu. Itu dulu Bapak. Terima kasih banyak. Peternakan sudah, kebijakannya sudah, kepala DGN sekarang adalah wakil saya. Itu kami minta 3 kali. Sekarang harga telur ayam sudah naik kan? Saya pantau. Kalau dia turun, asam lambungku naik. Jadi saya pantau. Dan kemudian harga, ada HPP sekarang, ada HET. Kenapa? Kalau terlalu tinggi, rakyat marah. Kalau terlalu rendah, peternakan kena. Dia sudah datang, mana fotonya? Datang, perintahkan, beli. Ini datang. Dan saya beritahu, saya sudah 8 tahun menteri, kamu itu datang, kalau harga telur turun, begitu naik tidak pernah kau datang. Ketawa semua. Tapi, percayalah, kami berada di sisi petani, orang miskin, fakir miskin, yatim piatu. Kami tidak pernah tinggalkan. Apapun badai, apapun saya hadapi, kami bela rakyat Indonesia. Itu aman deh. Kita sudah. Ibu peternak enggak? Ada ternakmu enggak? Kuliah? Masih kuliah? Masih kuliah? Kuliah di mana? Oh, jauh. Kambing pelihara? Ibu pelihara? Ikut bantu? Apa kerjanya Bapak? Ayam, kambing? Kambing dan juga sapi. Berapa ekor kambing? Kalau kambing sekitar 4 ekoran, kalau sapi karena masih basis peternak rakyat Ya, tapi 3 3 ekor. ekor sapi. Satu, gini, yang anu. Saya tolong ya, jangan cemburu yang lain. Kasih apa? Kambing berapa ekor? Kamu kasih 5 ekor bisa?
Nah, kenapa berat? Saya itu udah, oh ya sudah, mau kasih 10 kamu dapat, salam sama orang tua, kamu hebat. Dan terakhir, saya ingin kamu jadi pendekar. Dari sorot matamu, kamu jago. Pokoknya jangan kamu bawa proposal, ceritakan saja masalah. Kasih 10 dia, ambil nomornya, ya. Kamu kembangkan, kasih kami 10 yang besar ya. Enggak, yang kecil supaya bisa dipelihara. Jangan yang besar, ya, terima. Salam sama bapak nak ya. Kamu hebat, ya, berjuang. Belum punya pacar? Belum pacaran, Pak. Top kamu. Ya sudah, itu ambil, kapan kirim? Segera, 1-2 hari, 2 hari. 2 hari tiba di rumah Mbak. Ya, oke. Itu punya rakyat. Hari ini kendala pokok utama pada petani adalah pada jaminan kesediaan pupuk, yaitu yang tepat sasaran, tepat waktu dan mudah diakses. Terus yang kedua adalah ketergantungan pada tengkulak. Ini yang sering dialami oleh para petani di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terus selanjutnya adalah untuk perlindungan petani melalui asuransi pertanian. Kami juga minta pada Pak Menteri untuk memberikan akses ketersediaan pupuk subsidi, Pak, di berbagai daerah. Ini adalah kendala utama. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, karena tidak mungkin saya urai secara lebih jauh dan lebih panjang. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Tepat waktu sudah aman. Kak Pak Eko ini sudah turun ke lapangan belum? Seluruh Indonesia ini sudah terima kasih. Aduh, Bapak yang salah tidak turun. Sudahlah, nanti sarapan kita diskusi panjang. Apa sih kerjanya, Mas Eko? Apa? Apa tuh? Bisnis apa? Kerja apa? Wih, jago. Kenapa mesti hadir di sini? Asosiasi apa? Oh, sekjennya. Ya, carilah brigade itu, kasih jalan ya. Iya, tapi kasih tahu bahwa sudah turun pupuk. Oke. Asuransi sudah ada. Ini asuransinya. Tunjukkan asuransi. Karena saya mulai bertani tahun 2016. Pemuda Persis mulai bertani 2016, dan laporan interim kita per 6 bulan ini baru pertama kali kita dapat nilai positif di tahun 2026 ini, di bulan kemarin, bulan Juni. Tapi poin yang ingin sampaikan apa? Ini menunjukkan saya di Pemuda Persis memulai masuk bertani 2016 itu saya masih ketua cabang, ketua tingkat kecamatan. Ini kita baru punya untung ketika sudah jadi pimpinan pusat. Ini menggambarkan entry barrier atau untuk masuk ke dunia pertanian itu begitu susahnya. Saya betul ngelola pesantren juga, karena kita punya target gimana santri-santri itu punya semangat pertanian seperti halnya dulu Nasir. Jadi guru kami Muhammad Nasir tuh punya program kafilah Jumat keluar, itu dididiknya tuh pertanian, perikanan, kelautan, agar apa? Agar dai-dai itu di sana itu di tempat pengabdiannya bantu ekonomi untuk keberdayaan. Nah, kita coba di pesantren kita untuk melakukan itu. Tapi poinnya adalah ketika kita coba tani untuk bisnis ini, itu pun sulit, apalagi untuk membangun jejaring sosial tadi, pengaman sosial. Maka di sini mungkin perlunya ada treatment yang lebih jauh untuk komunitas-komunitas yang punya concern pada isu sosial dengan pertanian. Kan jangankan untuk sosialnya, untuk menopang jadi backbone ekonomi personal aja masih susah gitu. Itu gambar. Saya 2016 tani coba Pemuda Persis 8 hektar. Nah, setelah kemarin kita dapat nilai positif, saya ketemu beberapa bupati dan beberapa pimpinan kepala daerah, kita sudah dapat 50 hektar, Pak. Kita sudah dapat 50 hektar. Saya coba juga pertanian ayam petelur, Pak. Nanti, makanya kalau tadi Pak Menteri mau ngajak kita jalan-jalan, saya Pemuda Persis mau ngajak Pak Menteri jalan-jalan lihat farmingnya kami, Pak. Di Jawa Barat. Ya. Saya mau ajak Bapak untuk lihat itu. Saya ayam petelur sekarang baru 30.000 ekor, Pak. Baru 30.000 ekor, kita punya lahan 6 hektar sekarang, Pak. Dan itu patungan anggota, Pak. Kita nggak dikasih intervensi dari pemerintah, belum. Nah, kita sekarang punya lahan di Sumedang, dekat exit tol Cisumdawu banget, Pak. Kita dapat tanah wakaf 6 hektar, kita rencana mau bangun kandang ayam tambahan di situ. Nah, mudah-mudahan saya nggak nawarin Pak Menteri kasih bantu ke kita, tapi kita jadi partner kolaborasi, punya bisnis bareng sama kita, Pak.
Itu mungkin Pak gambar. Dan terakhir Pak, yang kopi ini, saya sekarang lagi kesulitan pupuk Pak, NPK. Kita tuh butuh 8 ton baru dapat 1 ton. Memang saya dapat ke warung-warung petani masih susah di daerah Garut Pak, Sindang Palai. NPK. Jadi kita sekarang pakai kohe juga. Persis santri-santri. Dulu santri itu saya bagikan ayam se-Indonesia tuh. Ini nih fotonya. Kambing. Ada nggak lahannya itu santri yang you maksud? Yang you tahu saja. Ya, kita punya santri punya lahan juga Pak. Kita masih ada lahan kilo sekitar 6 hektar. Udah mau tanamnya apa? Ya. Mau tanamnya apa? Apa? Kopi lagi aja Pak. Mau tanam saya kasih bibit mau? Siap. Kasih pengolahan mau? Modalnya tunjuk gini. Boleh. Pak. Pas. Ambil sini. Sama pupuk ada. Pupuk. Enggak. Saya mau tegur di sana, bukan itu. Tegur di sana manajernya. Teleponkan saya. Teleponkan. Enggak boleh. Ini bukan untuk dirinya, untuk rakyat. Ya, Itulah gunanya kita kumpul. Apa sektor, karena siapa ini? Yang manajer Garut pupuk. Dek. Itu ada. Siap. Kampung apa? Sindang Palai, Kecamatan Sindang Wanaraja. Wanaraja, wilayah. Oh, Wanaraja. Kenapa? Wanaraja gimana Pak? Ada isu apa Pak di sana? Tidak ada pupuk katanya, pupuk subsidi. kurang Pak. Oh, oke Pak. Oke Pak. Langsung kami tindak lanjuti Bapak. Di RT-nya apa? Wanaraja ya Bapak ya? Kayaknya aku nggak tahu kalau biasanya Sindang Palai. Sindang Pala. Oh, Sindang Pala. Siapa kepala cabangmu di sana? Yang manajer kebetulan aku Bapak izin. Di bawahmu apa? Di bawah saya ada AE dan AAE Bapak. Bagaimana kalau kita copot? Siap, izin Bapak. Sudah perintah, copot aja. Cek dulu, Siap. begitu benar copot Siap. ya. Perintah dari Siap, saya. Bapak, izinkan. Udah copot, nggak ada waktu Kemudian dari dari benar. sana kita langsung eksekusi. Oke, Bapak, izin. eksekusi. Cek dulu, Siap. mana tahu ini Baik. tidak terlalu benar, tapi kalau benar langsung copot ya. Yuk, Baik Bapak. yuk, Siap. yuk, yuk, Bapak. yuk. Itu nanti disebut saja dicabut semua, jadi yang mana salah. Nggak boleh begitu. Yang yang pupuk kandang aman ya. Tadi. Kalau kopi aman Pak. Nggak, kasih nomornya, you telepon, foto nanti saya gemetar. Siap, percayakan Pak. Itu. Kopi tadi Pak ya. Udah kalau kopi gratis. Kopi gratis. Oh, siap. Gratis, pengolahannya gratis, bibirnya gratis dari saya. Siap. Kasih deh. Saya teringat ketika saya nonton salah satu cuplikan Bapak bersama kalau nggak salah di Kick Andy, Bapak menyebutkan di tahun 2027 hingga 2029 rencana strategis Kementerian Pertanian zaman ataupun kabinet Pak Prabowo ini adalah menjadi lumbung pangan dunia. Artinya memang dari ketersediaan internal negara ini sudah tercukupi dan bisa mengekspor banyak produk-produk pertanian dan peternakan. Kami di sini ingin meng-highlight ketika Bapak menyebutkan setelah itu cerita bahwasanya Pak Mentan ini mendorong seluruh anak-anak muda di sektor-sektor pertanian Pak. Akan tetapi kami sebagai mahasiswa peternakan ya, ketika itu ataupun kami melihat hari-hari ini belum ya, ini saya masih rada penasaran dan ada harapan juga Pak bahwasanya Kementerian Pertanian ini juga mendorong anak-anak muda ya, khususnya mahasiswa peternakan ataupun yang ingin beternak itu juga difasilitasi Pak lebih lanjut. Karena kalau kita ngomongin komoditas pangan kan salah satunya adalah daging sapi, ya kan, kerbau juga kalau tidak salah ya, ataupun ayam petelur, ayam pedaging seperti itu Pak, ataupun bisa lebih baik lagi di susu sapi perah seperti itu Pak. Oleh karena kami berharap ya Pak Amran ataupun dari Kementerian Pertanian mendorong untuk memfasilitasi anak-anak muda. Karena kami juga sebagai mahasiswa melihat kami ini di Wisma Peti tergabung 113 universitas Pak. Ya, satu universitas banyak sekali itu anak-anaknya. Ada yang satu universitas bahkan 3.000 sampai 4.000 mahasiswa. Ya, banyak sekali yang ingin menjadi peternak dan ingin mendorong tercapainya swasembada pangan di negeri ini. Ya, oleh karena kami berharap seperti itu Pak. Yang kedua tadi ini dari saudara saya juga bertanya dari Mas Epi ya, Mas, bahwasanya akan ada kerja dari Pak Amran menawarkan kerjasama di beberapa komoditas. Ya, itu bagaimana? Yang disupport apa aja Pak? Ya. Jadi pengolahan tanah,
Oke, siap. Oke, siap. Lumbung pangan dunia gini deh, kita ini sudah ekspor, mana? Beras tidak impor, kita sudah ekspor telur, ayam, ini datanya. Tinggal kita kejar 3. Kan 11 yang direkomendasikan pemerintah. Ini sudah. Tinggal bawang putih kita genjot, kedelai, daging. Ini yang 3 berat, kemungkinannya bawang putih selesai, kedelai minimal 60-70% selesai. Nanti yang gantikan saya, kamu yang gantikan, lanjutkan itu. Tapi ini yang ada impresnya, nomor 15/2020. Ini sudah selesai. Beras, swasembada, cabai rawit, besar, jagung untuk pakan ya, gula konsumsi, daging ayam sudah ekspor. Ini ada ekspor. Kemudian kopi, tadi ada kopi. Di mana anunya nak? Tanamnya di mana? Karena yang jadi persoalan hari ini Pak, ketika teman-teman masih menjadi mahasiswa kan harus terjun lapang Pak. Nah Itu bisa dikonversi SKS dong. Itu Pak, yang menjadi pertimbangan Pak. Karena dari teman-teman tuh per hari ini ketika pengen apa pertimbangannya? Nah, pertimbangannya Pak, ketika teman-teman fokus ke lahan, artinya kan SKS-nya kan tertinggal Pak, pelajarannya kan lalai gitu Pak. Nah, Dan terus? nah ketika itu bisa nggak Pak dikonversi Pak, misal 6 bulan ke lahan Pak, ketika udah autopilot baru diberikan kepada masyarakat sekitar Pak. Jadi memang 6 bulan mahasiswanya dulu yang turun Pak, Oke. karena ini programnya adalah kerja sama mahasiswa. Terus bisa nggak dibantu untuk dikonversikan Pak, gitu, lewat program dari Pak Mentan ke Kemendikti kah atau bagaimana kah, gitu Pak. Berapa hektar? Kalau tanah saya masih kecil Pak, sekitar 2 hektaran doang Iya, Pak. ada Ada di itu ke Bogor. tanamnya aja. Oke, siap Pak. Tanami ya. Siap Pak. Kopi yang paling mahal tuh. Kopi ya. Di mana? Di mana? Nah, Di Bojonggede Pak. di mana? Di Bojonggede. Di mana tuh? Di Bogor. Nah, dekat. Ambil kopi sini. Baru pelihara ayam di bawah. Saya suka ini, tapi penakut sih. Ini takut kaya ini. Tapi bukan takut Pak, ingin ngajak teman-teman juga Pak, karena kan bawa lembaga Pak. Urus dirimu. Oh siap. Nanti kamu Siap, siap. contoh yang tidak datang. Ya itulah gayamu. Sudah lumayan. Dia bilang ini saya tidak mau kalau tidak maju bersama. Maju dulu, tunjuk ke teman. Begini caranya. Mau pelihara ayam di bawahnya? Tapi saya nggak ada keahlian untuk jadi peternak Pak. Tapi mau, saya mau. Udah. Nih, gini, sudah. Cukup kopi dulu aja. Oke, siap Pak. Siap. Ada. Jangan lagi kamu ragu kalau ditantang. Langsung iya. Iya Pak. Ya. Belum punya istri kan? Masih jauh Pak. Belum punya pacar. Belum Pak. Tapi ada nggak yang menarik dalam diri? Kenapa dia ragu? Dia tidak yakin dengan bertanya saja kopi nggak berani. Oke, sudah. Siapa? Terima kasih Pak. Kami juga dari Ikatan Alumni Muda Nusantara mendukung dan mensupport program Kementerian Pertanian kaitan dengan cetak sawah rakyat, Bapak Menteri. Selanjutnya juga kami mendukung dan mensupport kaitan dengan program Brigade Pangan. Dan kami juga Saya ganggu. Ya. Ada nggak? Maaf. Ada nggak yang punya alat? Tapi ya KNPI, Pemuda, BEM, IMM, PMI, ada nggak punya alat? Pengusaha ada nggak? Siapa tahu ada nggak? Mudah. Jadi nanti beritahu saya kawal khusus. Kalau itu bukan KKN, NKK, nolong kawan-kawan. Ini gini. Kalau saya ya, kenapa kami dorong semua ke daerah tuh? Ini pertanyaannya yang cetak sawah. Kalau bisa konsorsium, PMI, KNPI, konsorsium. Saya kasih jatah berapa? 5.000 hektar. Anda kerjakan 5.000. Berapa? Kalau 10.000 berapa itu? Ini satu alat ini 600 juta. Tiba. Jadi bentuk kelompok mengelola 200 hektar. Paham? Kami kasih satu paket alat. Saya kasih satu paket alat. Ada direkturnya enggak datang? Ada direkturnya. Supaya daripada, tahu nggak kalau pendapatannya katakanlah satu saja combine ini pendapatannya bisa 5 juta minimal satu hari. Lumayan kan 150 juta per bulan, tambah traktor, tambah apa macam-macam. Ya,
mudah-mudahan bisa dapat 500 juta atau 1 miliar per bulan. Kalau rajin, tergantung rajinnya. Nah, daripada bawa proposal, lebih baik ini. Kalau ada nanti berminat, tapi di mana wilayahnya, langsung hubungi Pak Sekjen. Pak Sekjen, bina, serahkan mereka. Tidak ada bayar, nggak ada CV, nggak ada bayar, nggak ada. Yang pesantren nanti ya. Oke, lanjut. Selanjutnya juga di Kabupaten Bekasi itu ada ribuan hektar Pak Menteri dalam satu hamparan. Jadi harapan kami fokusnya itu mengoptimalisasi lahan yang memang kira-kira terakses dan terjangkau dengan mudah. Harapan seperti itu. Terima kasih. Mau itu atas nama pemuda ya. Pak Desa kan memimpin. Pak Desa kan sama dengan jabatan saya. Tetapi anak muda yang kerjakan nanti. Ya, oke. Nanti cek Pak Sekjen pasti. Kami mengetahui bahwasannya kami sudah mengkaji hasrat kita Bapak Presiden Pak Prabowo itu luar biasa gagasan dan narasinya. Tinggal bagaimana tadi juga di program Kementan juga luar biasa, kami sangat mengapresiasi. Insya Allah Pemuda Hidayatullah terus mengawal dan mendukung setiap program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah yang harus wajib hukumnya berpihak pada rakyat. Nah, tinggal bagaimana Pak Mentang mungkin izinkan kami juga nanti ke depan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang, kami akan kawal juga gitu. Karena beberapa 1 dan 2 program-program strategis yang ini luar biasa dimulai dari hulu ke hilir itu sangat memiliki dampak positif bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Tinggal bagaimana implementasinya. Ini yang mungkin kami dari Pemuda Hidayatullah meminta. Lalu tadi Pak Anggang sudah memberikan contoh bukti kepada kita bahwasanya kita butuh jenderal-jenderal seperti Pak Amran ini, ya jenderalnya Pak Prabowo, Pak Presiden, untuk benar-benar mengawasi dari mulai dari hulu ke hilir. Ini yang sangat kami kawal gitu ya. Karena alhamdulillah mudah-mudahan memang tidak ada hal yang mudah, tinggal bagaimana ke depan ini bisa kita terus. Ini bukan pertemuan yang pertama dan ini akan selanjut pertemuan-pertemuan berikutnya, karena pasti banyak daripada para pemuda, mahasiswa dan pelajar masukan narasi gagasan untuk negara kita. Terus yang terakhir tadi kami belum tahu terkait dengan ada hal yang luar biasa seperti ini, misalkan kamu butuh apa, kami tidak tahu. Alhamdulillah di Hidayatullah yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke, lahan-lahan produktif juga banyak. Jadi kami sedang juga mengkaji dan kami pada saat Rakernas perdana, karena ini pengurusan kami pertama sebagai ketua umum, memang karena kita ini adalah negara agraria, bagaimana dan juga kalau kami membaca era global ini bagaimana para elit, ya para oligarki memang sudah pusat investasi ke pangan. Nah, ini sangat penting. Ya, kalau ini pangan kita bisa menguasai, insya Allah Indonesia bisa menguasai dunia. Nah, ini maka dari itu, ya kami juga meminta mungkin Pak Mentan dari beberapa teman kami juga semua yang ada di sini, mungkin ada siapa pejabat dari Kementan yang mungkin nanti kami tekokan. Ya, kami perlu itu tekokan karena sekali lagi, ya ormas, OKP atau kemahasiswaan itu pasti dampaknya ke masyarakat. Dan ini bagaimana kami ini sebagai jubir-jubir masyarakat. Maka dari itu kami perlu mungkin siapa, apakah langsung ke Pak Sekjen atau misalkan ke deputi atau misalkan ke siapa. Nah, kami perlu itu dan kami harapkan ini pertemuan selanjutnya terus. Ya apakah pengajian atau apa, insya Allah mudah-mudahan silaturahim itu kami sangat memahami silaturahim tidak perlu terkait dengan bagaimana proposal. Tapi silaturahim itu insya Allah akan selalu mendatangkan keberkahan. Apapun itu, ya tinggal bagaimana niat kita masing-masing tulus untuk kemajuan lagi ini ya, semua kayak KFPI, PMI cari lahan negara yang tanami. Oh, iya. Anda tinggal panen 7 aja, kalau bisa minimal 10. Oh iya. Nanti negara yang tanami. Daftar saja. Ada 2 yang dihubungi. Kalau ke PP Ustaz Soca, mana Ustaz Soca? Jadi Ya. Ustaz Soca. Nah, kalau memang karena Pak Sekjen agak sibuk, tapi boleh Pak Sekjen telepon. Udah tidak ada TV, nggak ada. Minta menyulitkan Anda. Kalau ada langsung lapor Ustaz Soca. Kayak tadi itu langsung hilang jabatannya. Itu sudah tidak tiru tadi. Pasti ada dicopot. Karena kalau saya dengar terjadi 2 kali, manajernya saya copot, bisa direktur.
Siap, siap. Sudah berapa saya copot? Nggak ada ampun. Nggak ada. Masa peringatan 1, 2, 3? Kapan kita bernegara maju? Ya. Sudah berapa saya copot di sini? 200 berapa? Pegawai saya. Ini masuk penjara ini. Kasus beras kemarin palsu. Izinkan saya 2 minggu ke depan saya bombardir lagi ke mafia. Siap. Saya hajar ya. Ini 248. Saya sudah, itu anak kandungku. Jadi ini minggu depan, 2 minggu depan mungkin di eselon 1, eselon 2, 14 atau 20 saya copot. Langsung hilang pangkat jabatan. Saya sudah panggil. Yang mau keberatan. Tidak ada Pak. Kalau kau keberatan makin saya berikan ke penegak hukum. Tapi masih pembinaan. Nah, terus mafia yang tadi izinkan saya sikat karena pasti ribut nanti di medsos dan serangannya ke saya. Ya oke, udah aman, cari 10 hektar KNPI, PMI, cari 10 hektar. Gini, lebih baik nanti nggak usah tanya langsung di mana wilayahnya, cari 10 hektar, kalau minimal 5 hektar lah. Tapi kalau ada 10 hektar kan lumayan. Kalau satu harga kopi berapa sekarang? 70. Produksinya 2 ton 1,4 miliar. Kalau per hektar berarti berapa? Kalau 70 juta kali 70 juta kali katakanlah 2 ton 1,4 miliar kan? Ya 14 miliar, lumayan kan? 14 miliar biaya perawatan tidak sulit. Yang bisa dapat 10 miliar, lumayan kalau organisasi punya 10 miliar. Pribadi juga boleh. Terserah. Silahkan lapor, terserah. Nanti tim yang Pak Sekjen siap, staf khusus Pak Ustaz Soca tanami. Masih ada yang punya tangan? Angkat tangan. Ada punya tangan nggak? Oh ya sudah. Ya, langsung tunjuk Pak Sekjen. Sudah dikasih langsung tunjuk. Ya, tunjuk tanahnya kita tanami, bibit, biaya pengolahan, apa lagi? Bibit sama olah kita yang tanggung. Jadi you modal turun. Ya. 6 hektar bisa, Pak Menteri? 6 hektar bisa. 10 hektar juga boleh. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ketemu pemuda Indonesia. Ada PMI, ada dari Hidayatullah, KNPI, IPM, lengkap pemuda kita. Kita sampaikan capaian pemerintah dan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah 1-2 minggu ke depan ada mafia beras, kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras dijualkan, harga beras fortifikasi dijual ada 42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih katakanlah 12.000 harganya kalau yang biasa atau 13.000, itu selisih 30.000. Ini terlalu kejam. Ini mensolimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan, maksudnya itu adalah merampas hak rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30.000, ada yang 20.000 per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa, tidak ada kandungan itu fortifikasi adalah diberi vitamin B, B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu 22.000 per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual 42.000. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan, kita tindak tegas. Dan nggak ada kompromi. Itu perintah Presiden. Ini nggak boleh dibiarkan di Republik Indonesia mempermainkan nasib rakyat banyak. Ini nanti dipelintir lagi. Jadi yang punya kepentingan pelintir, asal mencari celah kalimat yang salah, itu yang dipelintir. Seperti yang kemarin 2 triliun penggilingan padi, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini merampas hak rakyat. Nilainya 100 triliun, bukan 2 triliun. Tapi ada nilainya 2 triliun, satu owner. Nah ini lagi terjadi lagi.
fortifikasi itu ada 80% melanggar dari semua yang diperiksa di lab. Nah ini kami sosialisasikan, kami sampaikan. Karena pasti nanti ada yang pelintir lagi, menyerang pemerintah. Sekarang kami tidak akan mundur setapapun menyelesaikan persoalan bangsa. Dan itu perintah Presiden. Bapak tadi spill mau copot 14-20 eselon 1 itu. Insya Allah, doakan. Pelanggarannya Jadi apa? Bu, nanti saya sampaikan, bukan saja kami tindaki di luar, yang korupsi, yang mafia, juga dalam pertanian kami bersihkan. Kami dapat, kami beresin. Jadi, ya doakan. Itu masalah mafia juga ada kaitannya gitu? Nanti aja saya sampaikan. Pak, ini kan keterlibatan organisasi mahasiswa dan kepemudaan Pak. Nanti peran mereka seperti apa Pak? Ya minimal, ini kan kita bekerja hari ini untuk mereka-mereka. Jangan kita ego hidup. Jangan kita ini semena-mena sekarang, mereka yang merasakan dampaknya nanti. Tapi kalau kita bekerja dengan baik, kita memberikan tongkat estafet kepada mereka-mereka. Dia melanjutkan perjuangan negara ini. Saya ini sudah umur 57, udah tua. Mereka lanjutkan nanti, kita gantian. Saya paling tinggi 3 tahun lagi, kalau tidak reshuffle. Apalagi ada reshuffle bunyi-bunyi saya lihat di medsos, tidak tahu dari mana. Jadi udah, selama kami masih di pertanian, dipercaya Bapak Presiden, tidak ada ruang bagi mafia dan koruptor. Aku beresin. Pak, Bapak bilang kan Saya sudah pamit pada pemuda, dan semua setuju. Ini anak-anak muda setuju semua di belakang saya. Oke. Pak, Bapak bilang kan beras fortifikasi itu 80% yang beredar itu tidak sesuai standar ya Pak. Oke, Nah ini ya. koordinasinya seperti apa sih Pak dengan Kementerian Perdagangan untuk menarik Kami, beras-beras ini? kami sudah koordinasi, kita akan tindak. Kalaupun dia tarik, sampelnya saya sudah ambil. Seluruh Indonesia. Berarti Seperti yang dulu. 80% ini berarti masih beredar di retail ya Pak? Mungkin karena baru 1-2 hari kami ambil sampelnya. Tapi yang pasti kami tindak, izinnya kita cabut. Kalau dia pidana, kita penjarakan. Produsen yang sudah terlanjur membeli boleh mengembalikan produknya nggak sih Pak? Apa? Yang sudah terlanjur membeli dan ketahuan kalau itu tidak sesuai standar boleh mengembalikan produknya atau seperti apa? Nanti dia diskusi antara pembeli dengan penjual. Pak Izin, tadi ada laporan dugaan penimbunan pupuk, responnya seperti apa Pak? Izinnya suruh cabut. Sederhana. Jangan berbelit-belit. Inilah membuat narasi panjang. Dicabut titik. Kalau dia ada pidana ya ditindaki. Pupuk Indonesia buat mencabut. Sudah langsung. Saya telepon tadi. Enggak patah-patah aja. Daripada you polemikkan lagi 2 triliun satu penggilingan. Bukan penggilingannya, korupsinya yang kita kejar, mafianya yang kita kejar. Pak, ini kan beras fortifikasi dijual di retail-retail Pak. Apakah nanti retailnya juga ini di... Nanti penegak hukum yang tentukan. Yang jelas salah. Gimana? Masih ada? Puas? Oh, Pak. Oh, silakan. Ketua kami mana? Silakan. Ini nih, biar ditanya satu-satu. Ini Ketua Pemuda Hidayatullah. Silakan bicara. Ini nih tanya. Dukung nggak itu mafia? Nggak ada rekayasa. Kami undang sini secara kekeluargaan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pertama terima kasih atas silaturahmi dan diskusinya yang sangat dalam dari Pak Menteri dan kawan-kawan semua. Pada hari ini kami juga menyampaikan dukungan untuk pemberantasan mafia pangan karena ini sangat meresahkan. Hari ini bagaimana petani-petani kita itu dirugikan tentunya dan ada mafia-mafia pangan yang mengambil hak-hak orang lain yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu juga dari Kementerian Pertanian kami apresiasi sudah memberikan laporan dan harapannya bisa ditindak tegas oleh pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemuda Hidayatullah dengan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Amran, kepada Kementan karena sudah membuat tindakan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kami tadi mendengar laporan-laporan dari Pak Amran karena kami ini dari representasi dari rakyat. Ya, maka dari itu kami terus mengawal bagaimana ide, gagasan, narasi terkait dengan pemberantasan mafia, bagaimana keberpihakan kepada rakyat itu terus kami kawal dan kami dari Pemuda Hidayatullah terus mendukung sepenuhnya
tindakan-tindakan yang akan dan sedang dilakukan oleh Bapak Kementan Pak Amran Sulaiman. Mungkin itu, terima kasih. KMP. Oh ini sini Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Umum DPP KNP. Hari ini kami diundang oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Amran, untuk mendapatkan penjelasan secara jernih tentang isu-isu yang berkembang pada hari ini. Kami dari DPP KNP dengan tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pak Menteri Pertanian untuk melaporkan mafia-mafia beras fortifikasi tadi, bahwa banyak mafia hari ini di bangsa kita. Oleh karena itu, kami anak muda ada di belakang Pak Amran, dan Pak Amran jangan pernah takut. Kami siap, anak-anak muda se-Indonesia ini, untuk mengawal Pak Amran dan Pak Presiden dalam rangka melaksanakan program-program ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itu, berantas bersama mafia yang ada di Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari PMII dan juga seluruh kawan-kawan, teman-teman semuanya. Dari mulai pagi hari ini kita diundang. Yang pertama kita sampaikan bentuk apresiasi kepada Bapak Menteri Bang Andi Amran Sulaiman, karena telah membuka diskusi dengan kami ini, dengan kita-kita, terutama mahasiswa, generasi muda, generasi yang cerdas, dan membuka seluruh peta apa yang sebenarnya terjadi, terutama di negara dan bangsa ini. Apa yang seharusnya kita lawan, apa yang seharusnya kita hadapi. Dan juga tidak hanya memberikan data-data, tapi juga menerima aspirasi dan juga keluhan, kritik, mohon izin, kritik dari kita, dari mahasiswa, kajian-kajian dari kita, semuanya diterima dengan baik dan semuanya kita bicarakan. Dan alhamdulillah kita menemukan titik temu bahwasanya ada hal yang harus kita perjuangkan, ada hal yang harus kita perangi, termasuk juga sudah terlalu lama mafia-mafia yang hidup tumbuh, hidup numpang di negara, di bangsa ini, dan untuk saat ini harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu kita, generasi muda, tentunya di belakang visi, cita-cita besar negara dan bangsa kita ini untuk memerangi itu. Kita bukan di belakang ataupun di bawah individu personal, tidak. Tetapi cita-cita besar bangsa ini harus kita perjuangkan bersama-sama, dan mafia harus kita berantas bersama-sama. Terima kasih, mungkin itu. Kasih ya. Kasih. Pak, satu lagi Pak. Oh, perempuan sini. Siapa yang mau perempuan? Sini ini. Satu terakhir. Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kohati PBHMI pertama-tama menyampaikan aspirasi dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Menteri Pertanian Wang Andi Amran Sulaiman, karena telah memberikan ruang silaturahmi dan ruang diskusi yang seluas-luasnya kepada generasi muda. Dan sampai hari ini kami melihat juga salah satu kementerian yang betul-betul merangkul generasi muda itu adalah Pak Menteri Pertanian. Sampai beberapa kali juga kami datang berdiskusi dengan beliau, bertemu secara langsung dan menyampaikan aspirasi-aspirasi dari pemuda hari ini, khususnya juga mungkin perempuan yang akan berkontribusi dalam dunia pertanian. Nah, seperti itu mungkin juga dari kami di Pelajar Islam Indonesia. Silakan. Terakhir dari yang terakhir. Pelajar. Baik, terima kasih. Pertama, kita dari pengurus besar Pelajar Islam Indonesia ingin menyampaikan bahwasanya baik itu pelajar dan mahasiswa, hari ini kita berkumpul dan sepakat bahwasanya segala bentuk mafia yang ada di Indonesia itu wajib dituntaskan. Dan kita yakin bersama Bapak Mentan hari ini, dari awal kita jumpa dan beliau memimpin kementerian ini, beliau tidak pernah ragu, tidak pernah takut, dan tidak pernah merasa gentar melawan siapapun yang memang hari ini berlawanan terhadap negara, yang memang hari ini menyusahkan petani-petani kita yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, dari grassroots paling bawah, pelajar bersama mahasiswa dan masyarakat, kita tidak pernah gentar dan ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri, jangan pernah takut Bapak Menteri, kita bersama
kementerian hari ini untuk menuntaskan itu semuanya. Dan insya Allah gerakan ini bukan gerakan yang hanya putus pada hari ini, tapi gerakan yang akan berkelanjutan sampai tuntas seluruhnya, agar Indonesia betul-betul berjaya. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak Menteri hari ini kita percaya itu semuanya akan terselesaikan dengan baik. Oke, jadi mendengar itu tadi rencana saya, insya Allah 2 minggu kami tuntaskan, ini bisa 1 minggu. Pak Menteri! Hidup pemuda! Hidup pemuda Indonesia! Berantas mafia! Mohon doanya untuk kesehatan Bapak Menteri Bang Andi Amran selaku Menteri Pertanian dan Kepemudaan. Pak Menteri.